anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini anak-anak kita akan belajar IPA. Sekarang hari Selasa tanggal 19 Januari tahun 2021. Nah, untuk materi pelajaran kita IPA hari ini yaitu tentang apa saja vitamin yang kita gunakan dan apa penyebabnya jika kita tidak mengonsumsi vitamin. Nah, coba lihat vitamin ini, anak-anak, ini lihat gambarnya. Ini ada vitamin A, ada vitamin B, vitamin C, D, E, K. Nah, ini jenis vitamin dan fungsinya vitamin tersebut. Nah, berikut ini lihat anak-anak. Berikut ini adalah jenis-jenis vitamin beserta fungsi, sumber makanan, dan penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin. Nah, untuk vitamin A, ini gambarnya yang sebelah kanan. Lihat, vitamin A ini anak-anak berfungsi untuk indera penglihatan. Nah, untuk menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh kita. Nah, jika kita kekurangan vitamin A ini, maka akan menyebabkan penyakit. Contohnya penyakit rabun senjak, katarak, benjolan putih pada folikel rambut. Nah, terus ada perusakan kornea. Nah, itu kalau kita kekurangan vitamin A. Nah, sumber makanan vitamin A ini anak-anak ada buah-buahan berwarna merah dan kuning. Contohnya wortel, cabai merah, pisang, pepaya, susu, sayur-sayuran yang berwarna hijau dan kuning. Nah, lihat gambar. Ini gambar yang sebelah kanannya. Ini adalah vitamin A. Nah, vitamin B anak-anak itu fungsinya penting untuk sistem saraf dan fungsi jantung. Nah, bisa juga mencegah penyakit beri-beri. Maka akan menyebabkan penyakit akibat kekurangan mengonsumsi vitamin B1. Nah, penyakitnya anak-anak di sini ada daya tubuh berkurang, penyakit beri-beri, kurang nafsu makan, kulit kering, terus kulitnya bersisik. Nah, sumber makanannya di sini ada, kita bisa mengonsumsi gandum, kacang hijau, kacang kedelai, susu, roti, tepung, ikan, ayam, dan lain sebagainya. Bisa dilihat ini gambarnya yang di atas. Nah, ada berbagai macam yang bisa kita konsumsi untuk menambah vitamin kita, vitamin B1. Nah, untuk vitamin B2 anak-anak itu fungsinya penting untuk kulit. Nah, pertumbuhan jaringan, mencegah kepekaan mata terhadap cahaya. Nah, penyakit yang akan akibat kekurangan vitamin B2 ini yaitu turunnya daya tahan tubuh, kulit kering, kulit bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah. Nah, bagaimana supaya kita
tidak menimbulkan penyakit, nah kita akan mengonsumsi makanan vitamin B2. Apa saja sumber makanannya anak-anak? Ada susu, pisang, kacang hijau, sayuran hijau yang berdaun, daging tanpa lemak. Nah, bisa lihat gambarnya anak-anak yang di bawah. Ini adalah gambar vitamin B2. Selanjutnya anak-anak vitamin B3. Vitamin B3 ini fungsinya yaitu membantu makanan menjadi energi, ya, menjadi tubuh kita kuat dan membantu sistem saraf, mencegah kekurangannya nafsu makan. Nah, bisa mencegah kurangnya nafsu makan kita. Itu adalah fungsi vitamin B3. Nah, akibat kekurangan vitamin B3 ini yaitu penyakit pellagra. Maksudnya pellagra ini penyakit karena kurang makan, terus mual-mual, badan lemas, otot mudah kram dan kejang. Nah, ini akibat kekurangan vitamin B3 yang menimbulkan penyakit, ya. Nah, sumber makanan vitamin B3 ini anak-anak yang perlu kita makan bisa telur, roti, daging ayam, daging sapi, ikan salmon, tuna, sayur-sayuran, susu, alpukat, brokoli. Nah, itu sumber makanan yang kita konsumsi. Bisa lihat gambarnya yang di atas, ini adalah vitamin B3. Nah, untuk vitamin B5 anak-anak fungsinya itu membantu pemecahan nutrisi makanan, terutama membantu pada lemak, menjaga komunikasi sistem saraf dan otak, terus memproduksi senyawa asam lemak dan hormon tubuh. Penyakit akibat kekurangan vitamin B5 ini anak-anak itu penyakit paresthesia, otot mudah kram, sulit tidur, kulit kering dan bersisik. Nah, ini adalah penyakit akibat kekurangan vitamin B5. Kalau penyakit paresthesia ini anak-anak yaitu sering terjadi pada tangan atau kaki. Nah, anak-anak paresthesia ini anak-anak itu kesemutan atau tertusuk jarum, sering ditemui pada kaki atau tangan. Nah, sumber makanan yang harus kita konsumsi dalam vitamin B5 ini yaitu brokoli, alpukat, daging, dan sayur-sayuran. Nah, bisa anak-anak lihat ini gambarnya, jenis-jenis buah-buahan bisa dilihat di gambar sebelah kanan yang di bawah. Nah, itu adalah vitamin B5. Vitamin B6 ini anak-anak fungsinya penting untuk kesehatan gigi dan gusi. Nah, bisa juga penting bagi sel-sel darah merah dan sistem saraf dan memproduksi antibodi kita. Nah, penyakit akibat kekurangan vitamin B6 ini yaitu sering kekurangan darah dan gangguan sistem saraf. Nah, sumber makanan vitamin B6 ini anak-anak itu ada daging, pisang, sayur-sayuran, dan
kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Nah, ini adalah sumber makanan yang harus kita konsumsi supaya bisa memenuhi vitamin B6. Bisa lihat ini gambarnya yang paling atas. Nana bisa lihat ya. Nah, untuk vitamin B7 anak-anak fungsinya itu untuk membantu reaksi biokimia pada tubuh seperti transfer karbodioksida dan metabolisme karbohidrat dan lemak. Nah, itu adalah fungsi vitamin B7. Nah, penyakit akibat kekurangan vitamin B7 ini itu kerontokan rambut, artistis ya. Nah, anak-anak, dermatitis ini terjadi pada perandangan pada kulit. Nah, sumber makanan vitamin B7 ini yaitu daging, kuning telur, pisang, kacang-kacangan, ragi, dan gandum. Nah, bisa anak-anak lihat gambar paling bawah ini adalah vitamin B7. Nah, vitamin B12 ini fungsinya yaitu menjaga kesehatan sistem saraf, mencegah penyakit anemia, dan penting juga untuk pertumbuhan anak-anak. Penyakit akibat kekurangan B12 ini anak-anak itu kurang darah, cepat lelah. Nah, itu penyakit, dan masih banyak lagi penyakit yang akibat kekurangan vitamin B12. Nah, sumber makanan vitamin B12 ini itu ikan, daging, telur, susu, hati. Nah, itu adalah sumber makanan yang harus kita konsumsi supaya vitamin B12 ini bisa terpenuhi. Nah, bisa anak-anak lihat gambar yang paling atasnya. Ini adalah vitamin B12. Vitamin C, anak-anak, itu fungsinya penting untuk kesehatan gigi dan gusi serta tulang. Dan bisa juga membentuk sel-sel tubuh dan pembuluh darah, mencegah penyakit lupus, meningkatkan daya tahan tubuh sebagai antioksidan. Nah, itu adalah fungsi vitamin C. Penyakit akibat kekurangan vitamin C ini anak-anak itu lidahnya pecah-pecah, berkurangnya energi atau cepat lelah, penyakit sariawan, anemia, penyakit kudis. Nah, itu adalah penyakit akibat kekurangan vitamin C. Sumber makanan vitamin C ini anak-anak harus dikonsumsi yaitu jeruk, tomat, stroberi, kol, susu, dan ikan. Bisa lihat gambarnya. Nah, ini adalah vitamin C. Untuk vitamin D anak-anak, vitamin D ini fungsinya itu penting untuk gigi dan tulang. Nah, penyakit akibat kekurangan vitamin D ini anak-anak yaitu radang sendi dan diabetes. Nah, sumber makanan vitamin D ini itu ikan, telur, hati, jamur, kedelai, susu, dan paparan sinar matahari. Soalnya vitamin D ini juga untuk membentuk sumsum tulang kita. Nah, untuk vitamin E anak-anak fungsinya itu penting untuk fungsi darah, mencegah asam lemak yang berlebihan, menjaga jaringan kesehatan kulit,
mata, darah merah, dan hati. Dan juga melindungi paru-paru dari polusi udara. Itu adalah fungsi vitamin E. Penyakit akibat kekurangan vitamin E ini anak-anak itu kemandulan, gangguan saraf, dan otot. Nah, sumber makanan vitamin E ini dari minyak sayur, padi-padian, ikan, ragi, kuning telur, dan masih banyak lagi sumber makanan vitamin E. Bisa anak-anak lihat gambar yang di bawah ini. Ini adalah jenis sumber makanan vitamin E. Nah, selanjutnya itu vitamin K. Fungsi vitamin K ini itu membantu metabolisme tubuh dan mencegah penyakit diabetes, menekan proses peredaran pendarahan akibat pemakaian senyawa aspirin atau antibodi berlebihan. Nah, itu adalah fungsi vitamin K. Penyakit akibat kekurangan vitamin K ini anak-anak itu menghambat pembekuan darah, menurunkan kepadatan tulang. Nah, sumber makanan vitamin K ini yang harus dikonsumsi yaitu sayur-sayuran yang berwarna hijau, alpukat, kiwi. Nah, itu adalah sumber makanan vitamin K. Anak-anak bisa lihat gambarnya yang di sini. Ini gambar sumber makanan vitamin K. Oke, anak-anak semuanya, demikian saja penjelasan dari Bu Ezri. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang Bu Ezri sampaikan bisa bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan yang kurang paham, anak-anak bisa tanya ke Bu Ezri. Terima kasih. Bye-bye.